Anak-anak Alsa semuanya sehat kan? Semuanya sudah siap-siap untuk beribadah kan? Udah sarapan, sudah mandi, dan bersiap dengan Alkitab di depan kita. Nah, sebelum kita mulai memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Siapkan diri, ayo lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mohon Tuhan memimpin ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau hari ini kami masih boleh beribadah walaupun harus melalui online. Tuhan, kami percaya ya Tuhan, dengan cara apapun kalau kami sungguh-sungguh beribadah, Tuhan Engkau akan bekerja. Tuhan, berkati guru-guru yang mempersiapkan ya Tuhan, baik itu puji-pujian, baik itu firman Tuhan. Berkati juga anak-anak ya Tuhan yang akan mengikuti ibadah melalui video ini, sehingga mereka semua boleh diberkati dan mereka boleh terbangun iman dan rohaninya ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal sampai akhir hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, anak-anak, kita akan memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian pas malam minggu semuanya dengan gerakan ya. Kita sambil berdiri, sambil bertepuk tangan. Memberikan perintah kepada kita untuk terus menjadi anak-anak yang hebat sesuai dengan karakter Kristus. Apa ya itu karakter Kristus? Penuh kasih, penuh murah hati, kesabaran, kesetiaan, menguasai diri, tidak boleh emosi, tidak boleh marah-marah. Itu yang harus kita lakukan setiap hari. Nah, untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus berani tampil beda, harus berbeda dengan anak-anak yang lain. Dengan apa? Menjalankan semua yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ayo semuanya sama-sama menyanyikan lagu Berani Tampil Beda. Kita
tapi udaranya yang baik, yang seperti Tuhan Yesus contohkan. Oke, anak-anak langsung kita akan bernyanyi lagi seperti yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita, mengasihi orang lain. Yesus, ayo, woye, ayo. Gitu aja, mudah. Yaitu kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam suka, dalam duka, tetap berjalan bersama Tuhan Yesus. Semuanya pakai kata-kata ya, semangat. Semuanya sehat-sehat ya. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kembali kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami supaya kami lebih lagi mengasihi Engkau, mencintai Engkau, walaupun di dalam situasi pandemi ini Tuhan. Kiranya kasih dan karunia-Mu kepada kami, agar kami dapat selalu mengucap syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis di Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Nanti kita bacanya di rumah ya. Setelah Tuhan Yesus membuat mujizat di Galilea, lalu dia berangkat kembali ke Yerusalem. Karena pada waktu itu di Yerusalem ada perayaan hari raya orang Yahudi. Lalu Yesus berjalan ke sana. Setelah sampai di pintu gerbang, Tuhan Yesus, yaitu di pintu gerbang Yerusalem, pintu gerbang domba, di dekat situ ada sebuah kolam. Kolam ini bernama kolam Bethesda, ya. Karena kolam ini mempunyai suatu keajaiban yang sangat luar biasa sekali, ya. Jadi di kolam ini ada 5 serambi
Dan di Lima Serambi ini banyak sekali orang sakit. Ya, orang sakit ini ada yang sakit, ada yang buta, ada yang timpang, dan ada juga yang lumpuh, berbagai macam penyakit. Mereka di sana semua ya berbaring menantikan keajaiban yang terjadi, yaitu pada waktu malaikat Tuhan turun ke dalam kolam dan menggoyang-goyangkan air kolam. Setelah air kolam berhenti sebentar, lalu mereka bergegas-gegas untuk turun ke dalam kolam. Kenapa anak-anak? Yang sudah baca Alkitab pasti tahu kenapa. Karena mereka yang sakit, apapun penyakit mereka, mereka akan menjadi sembuh. Apapun sakit mereka ya. Kalau waktu kita misal sakit, kalau kita sembuh, anak-anak kayak mana? Senang. Ya, mereka juga senang sekali karena akan ya mendapatkan kesembuhan. Kemudian ya Tuhan Yesus pun sampai di tempat kolam Bethesda ini. Setelah sampai di sana, Tuhan Yesus melihat ada orang yang sakit di sana, telah sakit selama 38 tahun. Wah, 38 tahun itu anak-anak singkat atau panjang waktunya? Wah, 38 tahun waktu yang sangat panjang. Seorang yang sakit begitu lama, 38 tahun itu sungguh sangat menderita sekali ya karena penyakitnya. Lalu Tuhan Yesus melihat keadaan orang ini yang sakit, yang berbaring, tidak berdaya karena sakit penyakit yang dialaminya. Lalu Tuhan Yesus menghampirinya dan berkata, "Maukah engkau disembuhkan?" Orang sakit ini menjawab, "Tuhan, tidak ada seorang pun yang membawa saya untuk turun ke dalam kolam itu apabila airnya telah berhenti bergejolak. Karena banyak orang berebutan untuk turun ke dalam kolam, sehingga saya tidak bisa mencapai kolam itu." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" Ya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalan." Lalu orang itu bangkit, mengangkat tilamnya, berjalan. Mengangkat tilam. Pada waktu dia mengangkat tilam, ada orang Yahudi yang melihat. Ya, pada waktu itu adalah hari Sabat. Hari Sabat, orang Yahudi tidak boleh bekerja. Ya, lalu dia berkata, "Ini adalah hari Sabat, tidak boleh mengangkat tilam. Ayo turunkan tilammu." Ya, tapi orang sakit ini menjawab, ya, bahwa orang yang telah menyembuhkan saya, dia menyuruh saya untuk mengangkat tilam dan berjalan. Lalu orang-orang Yahudi ini bertanya, "Siapakah mereka? Siapakah dia yang telah menyembuhkan engkau?" Lalu orang yang sakit ini berpikir, "Siapa ya? Aku lupa, aku tidak kenal." Lalu dia berkata, "Aku tidak tahu siapa. Ya, siapa dia? Saya tidak tahu," katanya. Lalu pada waktu itu Tuhan Yesus melihat dan dalam kerumunan itu Tuhan Yesus terus pergi dan meninggalkan tempat itu. Ya. Dan mereka bertanya, tidak mendapat jawaban daripada orang sakit, siapakah yang telah menyembuhkan orang ini. Pada suatu waktu Tuhan Yesus bertemu kembali dengan orang yang telah disembuhkan. Lalu orang ini Tuhan Yesus berkata kepada orang ini, "Engkau telah sembuh, janganlah berbuat dosa lagi, supaya engkau jangan ditimpa yang lebih buruk lagi." Lalu akhirnya setelah berkata demikian, Tuhan Yesus lalu pergi. Orang ini baru tahu bahwa yang menyembuhkan dia adalah Tuhan Yesus yang telah tersiar kabar di mana-mana yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Lalu dia pergi keluar, dia mengabarkan kepada orang-orang Yahudi yang ada di sana bahwa yang menyembuhkan dia itu adalah Tuhan Yesus. Anak-anak, dari cerita ini kita dapat melihat bahwa Tuhan kita begitu besar, begitu mulia, begitu agung. Tiada seorang pun yang dapat menandingi Tuhan kita, karena Tuhan kita sanggup. Apa yang terjadi dalam diri kita anak-anak, kita mohon Tuhan menolong kita.
Misalnya kita di sekolah mau ujian, kita minta pertolongan daripada Tuhan agar diberikan kepada kita yaitu kekuatan, kesehatan, kerajinan dan ketekunan agar kita mau belajar sehingga kita bisa mengikuti pelajaran sekolah ataupun ujian yang ada. Selalulah kita berharap kepada Tuhan kita, karena Tuhan Yesus kita mau senantiasa menolong kita di dalam keadaan apapun kita. Nah, anak-anak, makanya dari itu apapun kita harus rajin berdoa kepada Tuhan Yesus, meminta kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus menolong kita di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang hebat, yang sanggup mengalahkan segala yang terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami mau menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Amin. Anak-anak, kita mau selesaikan ibadah kita. Mari kita bacakan doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人住尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，解救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。Amin. Bapak terima kasih anak-anak. Kita angkat pujian kita. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa lagi anak-anak.